Berikutnya rukun qauliyah yang kedua, yaitu surah Al-Fatihah. Suratul Fatihah terdiri dari 7 ayat. Berdasarkan firman Allah, walaqad atainaka sab'am minal mathani wal qur'anal azim. Jadi surah Al-Fatihah ini adalah rukun qauliyah, wajib untuk dibaca. Nah, sekali lagi karena wajib dibaca karena terkait dengan ucapan, maka melibatkan lidah, bibir dan gigi, maka kita dianjurkan atau ya sangat-sangat diharapkan betul-betul kita menjaga huruf-huruf dari Al-Fatihah ini. Disebutkan di dalam kitab fikih Safinatun Najah misalnya, di antara syarat diterimanya Al-Fatihah itu, agar Al-Fatihah sempurna, maka ada salah satu pointer yaitu wa mura'atu hurufiha, menjaga huruf-hurufnya Al-Fatihah. Nah, agar kita bisa menjaga huruf-huruf Al-Fatihah, maka kita mesti tahu ada berapa jumlah huruf surah Al-Fatihah. Namanya mau dijaga kan kita harus tahu apa saja hurufnya. Nah, jadi 138 huruf itu kita jaga. Di samping itu kita mesti mengetahui letak-letak tasdid yang ada dalam surah Al-Fatihah. Ya, saya membawa kitab Safinatun Najah ini. Ada faslun menerangkan tasdidatul Fatihati arba'a asyarota. Ya. Ada fasal menerangkan atau membahas tentang tasdidnya surah Al-Fatihah itu arba'a asyarota. Ada 14 tasdid. 14 itu di mana? Ini bisa dicatat atau dicentrang, ditandai dari surah Al-Fatihah itu. Pada ayat pertama yaitu ada di Bismillahi, tasdidnya fauqul lami. Nah, Bismillahi itu tasdidnya fauqul lami, di atasnya lamnya lafadz Allah. Itu tasdid yang pertama. Kemudian yang kedua, pada Ar-Rahmani. Ar-Rahmani fauqur ra'i, di atasnya huruf ra. Kemudian Ar-Rahimi fauqur ra'i, pada lafadz atau ayat atau kalimat Ar-Rahimi fauqur ra'i. Sudah 3 ya. Fauqul lami, di atasnya huruf lam, fauqur ra'i, di atasnya Ar-Rahman, kemudian fauqur ra'i, di atasnya huruf ra, Ar-Rahim. Jadi pada ayat pertama itu sudah ada 3 tasdid. Tasdid artinya huruf yang double. Jadi cara bacanya ditekan. Karena di atas lam ya bismil. Nah, bismillah. Hirrah. Jadi ra-nya ditekan. Hirrahmanirrahim. Nah, saya memiliki resep yang saya sebut dengan kunci tahsinul qiraat atau kuntat. Di sana saya tulis di antara kunci agar bacaan Al-Quran kita bagus itu, perhatikan tanda tasdid. Jadi di antara tanda-tanda baca dalam Al-Quran itu ada tanda tasdid, ada sukun, dan seterusnya, ada fathah, ada kasrah, ada dhammah. Jadi perhatikan tanda tasdid. Caranya adalah dibaca dengung yang lama apabila tasdid itu di atasnya huruf mim dan nun. Jadi kalau ada tanda tasdid, dia dibaca dengung itu hanya apabila di atasnya 2 huruf mim dan nun. Bismillah.
Sedangkan selain mim dan nun, tasdid ini tidak didengungkan, hanya ditekan saja. Nah, kebetulan di dalam surah Al-Fatihah, meskipun ada 14 ya, 14 tasdid ini tidak ada satupun yang didengungkan. Ini yang harus diperhatikan ya. Tanda tasdid ini 14 ini harus kita hafalkan. Cara membacanya ditekan, tapi tanpa dengung. Karena apa? Ditekan dengan dengung hanya di atasnya huruf mim dan nun. Dan Al-Fatihah ini tidak ada itu. Tidak ada tanda tasdid yang di atasnya huruf mim dan nun. Yang ada ya ayat pertama di atasnya Bismillah, di atasnya lam, di atasnya Ra Ar-Rahman, di atasnya Ra Ar-Rahim. 3 dibaca ditekan tapi tanpa dengung ya. Kemudian ayat kedua Alhamdulillahi fauqal lami ya. Kemudian Rabbil alamina fauqal ba ya. Di atasnya huruf ba. Jadi berapa? Bismillahirrahmanirrahim ada 3 tasdid. Kemudian pada ayat kedua Alhamdulillahi Rabbil alamin 2 tasdid. Sudah berapa? Sudah 5 ya. Kemudian pada ayat ketiga di atasnya Ra Ar-Rahman dan di atasnya Ra Ar-Rahim. 2 3 tambah 2 tambah 2 berapa? 7. Sudah 7. Kemudian di atasnya dal huruf kalimat yaumiddina, yaumiddini, maliki yaumiddini. Nah, jadi di atasnya huruf dal yaumiddin. Sudah berapa? 8 ya. Kemudian pada ayat yang kelima Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fauqal ya iyyaka dan fauqal ya di atasnya ya wa iyyaka nasta'in. Jadi ayat kelima ini ada 2 tasdid. Iyyaka dan wa iyyaka. Ditekan ya tapi tanpa dengung. Nanti kita praktek. Sudah berapa? 10. Ihdinas siratal mustaqim. Di atasnya huruf shad as-sirata. Perhatikan karena shad ini punya sifat shofir. Ada suara desis yang ini shofir beda dengan hamas ya, beda. Shofir ini kami ketika belajar di Kudus, shad ini sangat beda dengan sin meskipun makhrajnya sama. Jadi shad dengan sin dengan za itu makhrajnya tempat keluarnya sama. Jadi ujung lidah lurus hampir menyentuh gigi seri. Itu makhrajnya atau tempat keluarnya huruf shad, huruf sin dan huruf zai. Jadi meskipun makhrajnya sama tapi sifatnya berbeda. Apa yang bedakan shad dengan sin? Kalau shofirnya sama-sama shofir, yang membedakan adalah kalau sin itu istifal, shad itu isti'la. Jadi satu huruf itu bisa punya sifat 5, bisa punya sifat 2 atau 4 gitu ya. Nah, jadi satu huruf itu bisa punya sifat yang meskipun makhrajnya sama tapi kadang-kadang sifatnya contoh sin dengan shad. Ini jangan sampai shad dengan sin itu dibaca sama. Masih banyak di masyarakat membaca shad itu sama dengan sin. Harus beda. Kenapa? Shad itu isti'la, mengangkat lidah, sedangkan sin lidahnya jatuh atau ke bawah. Beda banget. Contoh begini, pada ayat ke-6 ini ihdinas, nah gitu. Karena mengangkat lidah maka bibirnya pun ikut moncong. Itu kalau
kami dulu mendapatkan pengajaran dari guru kami ya. Yang namanya beda guru kadang-kadang beda juga ya, wajar itu. Yang penting kita punya guru. Ihdinas fi. Maka ini saya masukkan dalam kuntak tentang perbedaan huruf isti'la dengan istifal. Ini saya masukkan dalam kuntak kunci tahsinul qiraat. Saya masukkan ada pointer, perhatikan huruf-huruf isti'la, huruf yang mengangkat lidah. Karena mengangkat lidah bibirnya ikut moncong atau tebal. Yaitu ada 7. Kha, shad, dad, ta, la, win, qaf. Itu 7 huruf ini menyebabkan atau pengucapannya menyebabkan bibirnya moncong atau tebal. Kalau dihidupkan itu berbunyi o. Kha, sha, da, ta, la, wa, qa. Nah, jadi kalau dihidupkan, kalau yang lain kan a, ba, ta, sa, la gitu kan, wa gitu kan. Tapi kalau yang 7 ini o, kha, sha, da, ta, la, wa, qa. Nah, huruf 7 ini saya masukkan dalam kuntak. Tujuannya apa? Agar kita betul-betul bisa membedakan mana huruf yang tebal, mana huruf yang tipis, mana yang isti'la, mana yang istifal. Nah, caranya hafalkan yang tebal. Karena yang tebal itu sedikit. Huruf hijaiyah ada 28, yang tebal 7, sisanya tipis. Nah, gitu caranya ya. Hafalkan yang sedikit. Yang 7 ini dihafalkan. Kha, shad, dad, ta, la, win, qaf. Kalau dihidupkan kha, shad, ta, la, wa, qa. Berbunyi o, tebal o. Bibirnya ikut moncong, tebal. Dan terutama lagi ketika kasroh dari huruf 7 ini, ketika kasroh perhatikan. Ya, ketika kasroh harusnya berbunyi i ya, beringis. Maka yang 7 ini cara bacanya, kalau kho ya khui gitu, khui, shui, dui, lui, lui, wi, ui. Nah, seperti itu. Itu tahqiqnya seperti itu ya. Nanti dalam praktek tartilnya ya agak berkurang, menyesuaikan, karena tartil itu menyesuaikan keindahan irama, ke penyesuaian kepada apa istilahnya mizan dan sebagainya ya, sehingga ya artinya ketika kita sudah terbiasa dengan tahqiq, maka tartilnya itu akan lebih terjaga lagi, tadwirnya juga terjaga, hadirnya juga terjaga. Beda yang kita sudah terbiasa dengan yang landai, yang tidak terlalu tidak memperhatikan tahqiq ya, biasanya terkesan biasa saja. Terutama ketika membaca ayat ke-6 ini, ihdinas fi. Kenapa? Karena dia tasydid. Sofirnya harus dinampakkan. Ihdinas fi. Jadi beda dengan sin. Kalau sin beringis, istifat. Maka ketika baca mustaqim, jangan sampai sama dengan shad. Mus ya, mus. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, seperti itu. Ya, sama-sama nanti perhatikan dulu saat ini untuk membahas tasydid. Jadi di ayat ke-6 tanda tasydidnya ada 1, di atasnya huruf shad, fauqas shadi, di atasnya huruf shad. Jadi berapa? Tadi 11 ya, 11. Semuanya ada 14. Sudah 11, berarti harus kita cari lagi yang 3 di mana? Yang 3 di ayat terakhir. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, ada yaitu di atasnya lam, shiratal ladzina, fauqal lam.
Tapi perhatikan ketika membaca swi, jangan hanya siroto itu seperti sin, harus beda. Shot itu memang dia cara bacanya so swi su bas, so swi su bas, swiro. Nah, kan tadi hui swi dui wi hui dui. Jadi swi. Jangan hanya siro itu sin. Tapi untuk short harus moncong. Karena hurufnya isti'la itu mengangkat lidah. Karena lidahnya diangkat maka bibirnya otomatis moncong atau tebal. Sekali lagi bedanya dengan sin, kalau sin istifal, sin itu memang meringis karena sifatnya istifal. Sekali lagi meskipun makhrajnya sama, short dengan sin, ternyata di antara sifatnya ada yang berbeda. Short itu isti'la naik, sedangkan sin istifal turun, maka sangat berbeda. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian swirato seperti itu. Swiratal ladzina an'amta alaihim. Itu berarti sudah berapa? 12 ya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, di atasnya dot. Di atasnya huruf dot. Berapa? 13. Kemudian setelah panjang dotnya mat lazim kilmi mutsaqqilnya dipanjang 6 harokat. Setelah itu tasydid ketemu lam lin. Nah, gitu. Jadi ketemu ya, ada 14 tasydid. Ini betul-betul tolong dicatat dan dipraktekkan dalam membaca surah Al-Fatihah. Mari kita praktekkan bagaimana cara membaca Al-Fatihah. Jadi itu ya, perhatikan tanda tasydid ada 14 itu. Yang kedua, betul-betul memperhatikan makhorijul hurufnya, satu-satu diperhatikan. Ada berapa Pak tadi? 138 huruf. Nah, jadi pekerjaan kita meneliti begini Pak, kemudian baca bismillah, di mana makhrajnya mim, bismillah di mana makhrajnya lam, hirrah hi di mana. Ini pekerjaan yang sungguh-sungguh berat, maka pahalanya sungguh sangat luar biasa. Mungkin tidak semuanya orang sempat seperti ini, maka kita bersyukur, mudah-mudahan ini akan semakin menyempurnakan sholat kita.